Haleluya saudaraku, selamat pagi. Kami ucapkan kepada saudara yang ada di rumah, mari saudaraku pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Yesus kita. Kita sembah Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita rasakan kehadirannya, kita rasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan dalam setiap hidup. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar dalam hidup kami, melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu. Bersama dengan-Mu kami lewati semuanya, bersama dengan-Mu kami menang Tuhan, bersama dengan-Mu kami raih keberhasilan, kemenangan, damai, sukacita. Haleluya. Tenanglah jiwa kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami sembah dan kami puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku tenang berada dekat-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang bersama dengan-Mu ya Tuhan. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, kami sanjung nama-Mu, kami pujikan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Kini mataku tertuju kepadamu, Tuhan. Kami memandang kepada kemuliaan-Mu, kepada perkara kekekalan. Ini tangan kami, Tuhan. Pegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu. Bawa kami kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih. Melimpah kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku. Mengalir damai-Mu, Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu sungguh ajaib bagi kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak Di sanggup, saat Tuhan, aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini
mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguhlah kami rasakan kasih-Mu pagi ini, damai-Mu, kekuatan dan sukacita yang membangkitkan tubuh kami dan membakar roh kami untuk kami terus berdoa bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati dan tangan kami kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami bersyukur sebab Engkau berkenan atas penyembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sungguh merasakan kasih Tuhan tercurah mengalir dalam hati kami, mengalir memenuhkan hati kami, dan kami merasakan sukacita yang melimpah di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kiranya juga ibadah kami pagi hari ini, doa kami menurunkan kuasa Tuhan. Amen. Setiap teman sahabat kami yang ada bersama dengan kami pagi hari ini, mengalir kuasa-Mu Tuhan, memberkati mereka semua, menguatkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai renungan bagi kami di pagi hari ini. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu akan menyampaikannya. Berkati hamba-hamba-Mu, mereka mendapat iman yang teguh, sehingga oleh firman ini mereka dan kami semuanya sungguh sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Saudaraku, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, memimpin dan memeliharakan kita. Percayalah kepada Tuhan, setiap penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu menurunkan kuasa Tuhan. Kita percaya Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya, penyembahan umatnya. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasanya bagi kita lewat penyembahan kita pada saat ini. Saudara, ketika Daud menyembah Tuhan, maka roh jahat yang mengganggu dia keluar. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, maka penyakit kita disembuhkan. Hadirat Tuhan turun atas kita, saudara. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri akan membawa, menuntun kita kembali kepada kehendak dan rencananya. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, saudaraku yang kekasih, jadi bagi kita. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 4. Hari ini juga kita akan akhiri kitab Filipi, saudara. Kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Bukalah, persiapkanlah Alkitab, saudaraku yang kekasih, dan kita akan memulainya dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat saudara, kita akan mulai. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua bersama dengan Kak Lora. Saya akan mulai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada aku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara dan yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Bersama-sama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Ajaiblah Tuhan kita yang begitu dahsyat, yang memberikan firman kepada kita tiap-tiap pagi. Untuk hari ini kita dapat melihat dari bacaan kita dapat melihat, kita dapat membaca, kita dapat merasakan dari tulisan Paulus ini, saudara, betapa dia memiliki kasih yang sangat besar, kasih sayang yang besar kepada jemaat yang ada di Filipi itu, saudara. Dan juga kepada teman-temannya sekerja yang bersama-sama dengan dia. Dari mana dapat kita baca, saudara, dari ayat yang pertama itu, ketika saya membaca, saudara, saya merasakan kedekatan Paulus itu kepada jemaat itu. Dia berkata di sini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Wow, luar biasa. Yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh. Berdirilah dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Inilah kerinduan hati Paulus. Dari awal kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kitab Filipi ini adalah kitab yang penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Saudara, Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi ini penuh dengan kasih. Jemaat yang begitu dekat dengan Paulus, saudaraku. Ya, sehingga dia berkata di sini, sukacitaku yang kurindukan, mahkotaku yang kukasihi. Nah, berdirilah teguh. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang teguh.
Ketika hati kita teguh, maka tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita bisa lewati. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa menang. Tapi ketika kita lemah, ketika kita tawar hati, ketika kita kecut, sedikit juga pergumulan yang kita hadapi, kita bisa kalah. Nah, oleh sebab itu, penting kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ayat yang keempat dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang percaya harus bersukacita. Saudaraku yang kasih. Dan kenapa kita harus bersukacita? Karena kita mendapat kekuatan dari sukacita itu. Saudaraku yang kekasih. Orang percaya harus bersukacita dan memperoleh kekuatan dengan mengingat akan kasih karunia daripada Tuhan yang telah Tuhan limpahkan bagi kita. Kita dekat dengan Tuhan. Dulu waktu saya baru pertama lahir baru, waktu itu lagu-lagu rohani belum begitu sebanyak yang sekarang. Tetapi lagu itu sungguh sangat dalam, sangat luar biasa. Hanya beberapa kalimat, mungkin satu kalimat, tapi sungguh sangat memberkati. Sekarang sudah banyak lagu-lagu puji Tuhan, banyak pencipta-pencipta lagu. Kalau dulu lagu itu tidak begitu banyak, tetapi lagu-lagu itu sungguh sangat hidup. Dikatakan kesukaan Tuhan itu kuatku, kesukaan Tuhan itu kuatku, kesukaan Tuhan itu kuatku, kesukaan Tuhan kuatku. Diberinya ku air hidup, ku tak haus lagi. Diberinya ku air hidup, ku tak haus lagi. Diberinya ku air hidup, ku tak haus lagi. Kesukaan Tuhan kuatku. Dua kalimat saja ya saudara. Dua kalimat, kesukaan Tuhan itu kuatku. Diberinya ku air hidup, ku tak haus lagi. Tapi itu sangat dalam artinya. Itu sangat luar biasa. Ketika saya menyanyikan lagu itu, kesukaan Tuhan itu kuatku. Betul-betul kekuatan yang daripada Allah itu mengalir dalam hidup ini. Memberikan tenaga yang baru. Sehingga kita mampu mengerjakan pekerjaan kita. Ada beban pergumulan masalah yang kita hadapi, kita nyanyikan kesukaan Tuhan itu kuatku. Kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Sukacita daripada Tuhan itu memberikan kekuatan. Maka Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, kalau dikatakan sekali lagi kukatakan, itu sangat penting. Menyatakan betapa pentingnya kita itu bersukacita. Sehingga dikatakan sekali lagi kubilang, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Oh haleluya. Nah jadi saudaraku, kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala perkara. Sanggup menolong kita, sanggup membuka jalan bagi kita. Jalan-jalan yang tertutup, dia sanggup membukanya bagi kita. Di padang gurun sekalipun dia sanggup membuka. Memberikan sungai-sungai yang mengalir. Saudara, saat tiada jalan pun Tuhan buka jalan bagi kita. Nah, itu sebabnya kita perlu bersukacita. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia yang memanggil, dia yang memilih kita. Maka dia juga akan memperlengkapi kita. Dia menguatkan, dia meneguhkan kita. Saudara, oleh sebab itu hari ini juga firman Tuhan ini bukan lagi kepada jemaat Filipi, tetapi kepada saya, kepada saudara yang ada di rumah, kepadamu pada saat ini saudara. Lepaskanlah semua segala beban-bebanmu, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah puji Tuhan, yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Ketika orang mengingat kita saudara, kira-kira apa kata orang kepada kita? Oh si itu, oh ibu itu, oh bapak itu, baik itu loh. Oh dia sangat sukacita. Oh dia gak kuat tahan melihat kita kalau kesusahan. Dia selalu menghiburkan kita. Dia selalu menolong kita. Karena gak ada sama dia. Kalau ada sama dia, wah dia tidak pernah menahan-nahan kebaikan hatinya. Apa di pikiran orang ketika orang mengingat kita? Apa di hati orang
ketika orang menyebutkan nama kita. Firman Tuhan berkata di sini, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Nah, Tuhan sudah dekat artinya Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Karena semua tanda dan persyaratan sudah digenapi. Matius 24 ayat 36, Matius 25 ayat yang pertama, saudaraku. Kapan saja Tuhan datang, saudaraku, Dia bisa datang pada saat ini. Nah, apakah pada waktu malam, siang, pagi hari, kapan saja Tuhan datang, saudara, Dia bisa datang. Oleh sebab itu, biarlah kita ditemukan sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebaikanmu, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Dikatakan saudara, Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, teman-temanku semua yang ada di rumah, apa yang kau khawatirkan pada saat ini? Apa bebanmu pada saat ini, saudara? Ya. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata kepadamu pada saat ini, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Tentang kebutuhan anak-anakmu, saudara, tentang penyakitmu, tentang pekerjaanmu, ekonomimu, cicilan-cicilanmu, tentang keluargamu. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Apapun, kalau apapun berarti semuanya, all. Janganlah kamu khawatir tentang apapun. Tapi ketika itu ada di hadapan kita, apa yang kita lakukan? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa yang kau inginkan, saudara. Apa yang kita inginkan akan saudaraku yang kasih yang kita hadapi tersebut. Yang mungkin membuat kita khawatir, jangan tinggal tetap dalam kekhawatiran itu. Yang membuat kita khawatir itu apa? Nyatakanlah di dalam doa. Nah, ketika kita berdoa, saudaraku yang kekasih, Dia memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaannya. Dia menyerahkan segala, saudaraku yang kasih, apa yang kita rindukan. Dia akan membaharui pikiran kita dari segala kecemasan kita, saudaraku. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudaraku. Dan Dia akan memelihara kita ketika kita berdoa. Bukankah nyanyian kita, saudaraku, yang selalu kita nyanyikan, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa. Dia menggerakkan tangannya, saudara. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa. Dan kemudian permohonan. Dalam permohonan, saudaraku, selalu ada kerendahan hati. Tidak ada permohonan, saudaraku yang kekasih, yang seperti kita di atas, tapi tangan merendah. Orang yang memohon itu datang dengan rendah hati. Datang dengan kerendahan hati. Datang kita kepada Tuhan. Membuktikan, menyatakan bahwasanya kita tidak sanggup, tidak mampu. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kesanggupan kita. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak mampu menjalani hari-hari hidupku. Selangkah pun Tuhan tanpa Engkau. Itu sebabnya aku datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus aku butuh pribadimu. Nah, datang kepada Tuhan dengan permohonan. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan ketika kita berdoa, bermohon kepada Tuhan, saudara, maka saudaraku yang kekasih, kita percaya doa kita dijawab oleh Tuhan, maka dikatakan dengan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan telah memberi apa? Terima kasih ya. Karena kita sudah menerima. Kalaupun kita belum menerima pada saat ini, tapi firman Tuhan berkata, seolah-olah kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, percayalah kepada Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya dulu, mengucap syukur dulu, maka semua diberikan Tuhan kepada kita. Ucapan syukur kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bahwasanya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan segera memberikan. Maka hal itu akan diberikannya kepada kita. Nah, jadi ketika kita berdoa, saudara, damai sejahtera Allah
akan mengawal pikiran kita dan mengawal hati kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Dia. Yesaya 26 ayat 3 nanti saudara bisa baca. Saudaraku yang kekasih, ya Yesaya 26 ayat 3. Saudaraku, ya apabila kita berdoa kepada Tuhan, maka saudaraku akibatnya ada damai sejahtera mengawal di hati kita. Saudaraku yang kekasih. Nah, bisa saudara baca di layar saudara. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang berdoa, yang teguh hatinya dijagai Tuhan. Yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Nah, kalau hati kita teguh, kalau kita berdoa, dijagainya hati kita. Kalau dijagainya hati kita, saudaraku yang kasih, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak cemas saudara. Ada damai Tuhan mengawal di pintu hati kita, di pintu pikiran kita, saudaraku yang kasih. Nah, nanti dalam Kolose 3:15 juga kita bisa baca, saudara. Kolose 3 ayat 15. Nah, ketika kita juga berdoa, maka Allah menguatkan kita di dalam melakukan segala perkara yang kita inginkan. Tuhan menguatkan kita. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Nah, saudara, Tuhan menguatkan kita dalam melakukan segala perkara yang Ia inginkan. Nah, saudara, kita baca ya, saudara, mari baca. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, kekuatan. Dia akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kamu oleh Roh-Nya yang ada di dalam batinmu. Jadi Roh Allah itu telah ada dalam batin kita, tapi ketika kita berdoa, kita aktifkan roh itu. Kita aktifkan roh Allah yang ada dalam kita. Maka ketika kita aktifkan roh Allah itu, dia menguatkan, dia mengokohkan, dia meneguhkan kita. Wah, mengokohkan, menguatkan, meneguhkan, lengkap saudara. Ya, itulah Roh Kudus yang ada dalam kita. Makanya betapa pentingnya kita berdoa. Saudara, betapa kita menyadari betapa pentingnya berdoa itu, sehingga kita dengan sukacita bangun dari tidur kita, datang kita berdoa kepada Tuhan sebelum segala sesuatunya kita kerjakan. Hal yang utama dan terutama dalam hidup kita, bersekutu dengan Tuhan. Karena Dia akan mengawal pikiran kita, Dia akan menguatkan kita, mengokohkan dan meneguhkan kita, saudaraku. Nah, kemudian ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah menguatkan kita, saudara. Damai sejahtera Allah membanjiri jiwa kita. Ketika kita berdoa, maka damai sejahtera Allah membanjiri hati kita. Hati kita yang susah, hati kita yang gundah, saudara, dia banjiri dengan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu artinya kesentosaan batin yang dibawa Roh Kudus. Kesentosaan, sentosa. Marilah semuanya kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Aku akan memberikan kepadamu sentosa. Begitu dalam artinya sentosa itu, saudara. Damai sejahtera Allah itu berarti sentosa di dalam batin kita. Kalau batin kita sentosa, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita. Akan mempengaruhi pikiran kita. Dan akan mempengaruhi tindakan kita. Sebaliknya juga demikian. Kalau hati kita kacau, ucapan kita juga akan kacau. Tindakan-tindakan dan perbuatan kita juga akan kacau. Jangan mau yang kacau, maulah yang menang. Bagaimana supaya menang? Damai sejahtera Allah mengalir, membanjiri batin kita, saudaraku yang kekasih. Damai sejahtera itu mengawal pintu hati kita, mengawal pikiran kita, saudara. Mencegah kesusahan itu masuk dan mencegah duka cita itu masuk yang mengganggu kehidupan kita. Nah, saudara, damai itu, udah. Begitu banyak tantangan, godaankah itu, tekanankah itu, saudara, yang menekan kita, yang ingin merontokkan iman kita. Tapi ada damai mengawal, berdiri di pintu hati kita, berdiri di pikiran kita. Sehingga kekacauan-kekacauan itu tidak bisa masuk, tidak bisa mengganggu pikiran kita, saudara.
damai itu menguatkan kita. Kiranya itu memenuhkan hati kita di pagi hari ini. Dari saya bukan hanya mengkhotbahkannya, tapi saya juga mengalaminya, harus mengalami. Dan semua saudara pada saat ini yang ikut dalam doa ini, katakan saudara, biarlah damai sejahtera Allah mengawal di pintu hati dan pikiranku. Sehingga dia tidak mengizinkan segala hal yang mengacaukan pikiran saya dan hati saya. Puji Tuhan, saudara. Nah, ketika damai sejahtera Allah itu melimpah dalam kehidupan kita, maka ayat yang ke-8 bisa menjadi milik kita. Di akhir daripada segala hal yang ada, yang datang menekan, Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika damai sejahtera Allah itu turun dalam hati kita, berjaga dalam hati kita, inilah yang kita pikirkan. Apa itu saudara? Semua yang suci, semua yang benar, semua yang patut dipuji, semua yang manis, yang mulia. Nah, sehingga kita mampu mengalami damai sejahtera itu. Dan kemerdekaan dari kecemasan, saudaraku yang kekasih, ya, yang menetapkan pikiran kita pada hal-hal yang suci dan adil, saudaraku, itu bekerja. Maka damai sejahtera Allah itu turun dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, ayat yang berikutnya, maka damai sejahtera Allah menyertai kamu. Nah, ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kelaparan, aku tahu itu kenyang. Nah saudara, orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang selalu bersuka cita, yang memelihara damai sejahtera Allah dalam pikirannya, yang menunjukkan kebaikan, inilah buah-buah roh saudara, maka dia akan memiliki kemurahan. Dia akan memikirkan orang lain, tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dia suka menolong, dia suka membantu. Jemaat Filipi itu memperhatikan Paulus, memperhatikan teman-teman sekerja Paulus. Berkali-kali mereka ingin membantu Paulus, bahkan ingin mengirimkan bantuan-bantuannya kepada Paulus. Paulus berkata, memang berkali-kali kamu mau menolong aku, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Namun Paulus dari jemaat Filipi ingin menolong, ingin memberi. Di pihak Paulus tidak mengharapkan pemberian mereka. Tapi saudaraku yang kekasih, mereka ingin memberi. Dan Paulus juga beberapa kali, aku menerima kirimanmu, bantuanmu. Engkau tahu ketika aku di Makedonia, tidak ada satu orang pun yang memberikan, yang membuat perhitungan kepada aku utang piutang. Aku mencukupkan diriku dalam segala perkara. Dalam segala perkara aku cakap, aku sanggup untuk melakukannya. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara, kalau kita memelihara damai sejahtera Allah, memelihara firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kesukaan untuk memberi menjadi milik kita. Dan kalau kita suka memberi, kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kelaparan. Nah, Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 19 tadi, saudaraku yang kasih, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan kita akan memenuhi keperluanmu saudaraku, akan memenuhi keperluanku. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang sangat setia. Terlebih-lebih lagi hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan memberkati, memberikan segala kebutuhanmu saudara.
Di dalam segala perkara Allah memberikan kesanggupan kepada kita. Nah saudara, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita saudara. Itulah yang dialami oleh Paulus. Itulah saudara yang kasih yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Jadi hari ini saudara, ini firman Tuhan yang Ibu Esther sampaikan kepada kita saudaraku. Paulus berkata, dalam segala perkara aku dapat menanggung segala perkara. Dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan kita kaya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup, Dia mampu akan memberikan segala kebutuhanmu. Kebutuhan kita. Apa yang kau butuhkan pada saat pagi hari ini saudara. Dengan iman dan sukacita. Percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan memberikan itu kepada kita. Paulus berkata, aku bukan mengharapkan pemberianmu itu, tapi buah yang semakin melimpah. Ketika kita memberi, buahnya semakin melimpah, buahnya semakin banyak. Saudara, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Ini firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakanlah pada saat ini segala hal keinginanmu, permohonanmu di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Tuhan akan menggerakkan tangannya. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagimu di pagi ini saudara. Haleluya. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bas. Katakan sekali lagi saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa menubahkan tingkap langit bas. Saat berdoa, saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit.
bagi. Bersama kita katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sanggup menjawab. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, mengubahkan. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan. Haleluya. Haleluya. Terimalah apa yang engkau doakan pagi hari ini. Terimalah kebutuhan dan keperluanmu dari Yesus. Teguhlah imanmu, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa permohonan, dan mengucap syukurlah kepadanya. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Ajaib Engkau Tuhan. Damai sejahtera-Mu memerintah di hati dan pikiran kami. Haleluya. Damai sejahtera-Mu membanjiri hati kami, memampukan, menguatkan, mengokohkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Kami berdoa supaya kami semua boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas hidup kami, atas teman sahabat kami pada saat ini yang ikut serta di doa pagi ini. Kasih Tuhan melimpah bagi mereka Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Damai Tuhan melimpah dalam hati mereka. Mereka yang susah, hiburkan mereka pada saat ini dengan damai-Mu ya Tuhan. Bahkan yang membutuhkan kesembuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Teguhlah iman mereka di dalam Tuhan. Akan setiap pergumulan, beban-beban hidup, Tuhan kami berdoa, teguhlah iman umat-Mu ya Tuhan. Buka jalan bagi mereka pada saat ini. Buka jalan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Baik dalam rumah tangga mereka, masa depan mereka. Terbukalah jalan bagi mereka pada saat ini. Dalam nama Yesus, rumah tangga ada dalam berkat Tuhan, ada dalam persatuan kesatuan, ada dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah. Tidak ada pertengkaran-pertengkaran, tidak ada masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hendaklah semua seisi rumah, sehati, sepikir, berlomba-lomba untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah memerintah, melimpah dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pikiran-pikiran kami.
Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan kami kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Supaya ada toleransi, saling mengasihi, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Tidak ada perpecahan, tidak ada saling merendahkan, tetapi semua saling mendukung. Kami doakan masyarakat Indonesia, kami doakan pemerintahan Indonesia, mengalirlah kuasa-Mu. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, Tuhan yang memerintah. Dalam nama Yesus, mengalir damai sejahtera Allah atas bangsa kami, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan damai, saling mengasihi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam nama Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan pada saat ini, dengan kesatuan hati, dengan damai dan sejahtera, saling topang menopang, dukung mendukung. Maka kasih Tuhan itu mengalir dan limpah atas bangsa kami. Tuhan berkenan atas bangsa kami, Tuhan berkenan atas pemerintahan kami. Dan kami berdoa kepadamu, tidak ada lagi pemerintah yang korupsi Tuhan. Dalam nama Yesus, baik pemerintah maupun pengusaha-pengusaha, aparat negara kami, semua berjalan dalam kebenaran, semua takut akan Tuhan. Memerintahlah damai sejahtera Allah di dalam hati nurani mereka ya Tuhan. Sehingga setiap tindakan, perbuatan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kami seluruhnya, masyarakat Indonesia demikian pemerintah, adalah perkataan-perkataan yang memberkati, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mempersatukan. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada pelecehan-pelecehan satu dengan yang lain. Tidak ada penistaan-penistaan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah memenuhi hati kami semua, memenuhi hati masyarakat Indonesia, memberkati pemerintahan kami yang bekerja untuk rakyat. Kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Tuhan, pulihkan perekonomian kami, pulihkan kesehatan di bangsa kami, pulihkan keamanan kami ya Tuhan. Dalam nama, sehingga dengan damai sejahtera kami dapat hidup di bumi Indonesia ini Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan mengangkat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Karena ada gereja-gereja Tuhan yang berdoa. Amen. Karena ada anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan tiap-tiap hari. Engkau mencari orang-orang benar, dan Engkau menemukan orang-orang benar di bangsa ini, yang mendoakan bangsa ini, yang membela negeri ini, yang merendahkan hatinya, mengaku dosa di hadapan-Mu. Maka Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan memulihkan gereja-gereja Tuhan. Engkau memulihkan semua masyarakat. Engkau memberkati pemuka-pemuka agama. Adanya damai, adanya persatuan, kesatuan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, ini rindu kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari Tuhan tolong kami semua hamba-hamba-Mu yang berdoa. Hidup kami menjadi berkat, hidup kami memuliakan nama-Mu. Amen. Sekecil apapun terang yang ada pada kami, biarlah itu bercahaya di tempat-tempat kami masing-masing. Hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan, sukacita yang melimpah daripada Allah mengalir dalam hidup kami sepanjang hari ini. Amen. Sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Hidup kami hidup yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur, segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi, segenap hidupku, segenap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah itu bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa merangkul kehidupan kita, pertolongan, pimpinan, penghiburan, hikmat dan kuasa
damai dari Allah Roh Kudus Amin. memerintah di hati kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kasih Tuhan limpah bagi kita semuanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom, Immanuel.